Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andindrus Maulia, kelas 10 TKP 1, nomor absen 02. Saya akan mempresentasikan bentuk-bentuk organisasi. Ada beberapa bentuk organisasi. 1. Organisasi staf, 2. Organisasi garis, 3. Organisasi fungsional, 4. Organisasi staf dan garis, 5. Organisasi garis dan fungsional, 6. Organisasi fungsional dan staf, 7. Organisasi garis, fungsional dan staf, 8. Organisasi panitia. Dari macam bentuk organisasi di atas dikonsentrasikan kepada beberapa bentuk organisasi, diantaranya 1. Organisasi jalur. Bentuk organisasi jalur yang mempunyai hubungan interrelasi atau berkaitan dengan adanya garis komando sentra dari atasan kepada bawahan. Pimpinan mempunyai kekuasaan tunggal atas segala ketentuan, keputusan atau segala kebijaksanaan ada di tangan satu orang, yaitu pimpinan. Di dalam bentuk organisasi ini lebih bersifat otoriter. 2. Organisasi staf dan garis. Bentuk organisasi di mana pucuk pimpinan mempunyai staf sebagai pembantu yang tidak memiliki kewenangan memberi komando, tetapi mempunyai suatu andil untuk memberi nasihat dan memberikan suatu pertimbangan terhadap suatu hal atau masalah sesuai dengan keahliannya. 3. Organisasi fungsional. Bentuk organisasi yang mempunyai suatu kinerja atau sistem pola kerja yang didasarkan kepada keahlian. Tiap-tiap fungsi saling berhubungan karena antara satu fungsi dengan lainnya saling bergantung. Dengan demikian, wewenang dalam organisasi fungsional dilimpahkan oleh pucuk pimpinan kepada unit-unit satuan organisasi, berhak untuk memerintah kepada semua pelaksana yang ada di bawahnya sepanjang menyangkut bidang tugas masing-masing. Menurut rujukan saya dari seorang ahli bernama Abdul Ahmed, fungsi organisasi meliputi analisa aktivitas kerja dan penyempurnaan tata kerja, proses pembuatan bagian atau struktur secara jelas, adanya haluan tata kerja, adanya diskusi, efektivitas kontrol, akunting dan pemeriksaan agar tidak terjadi kebocoran, perbekalan dan perlengkapan tata ruang kantor, perencanaan formulir atau dokumentasi, pemakaian atau pendayagunaan berbagai macam sumber, penyempurnaan evaluasi setiap tahun. Bentuk organisasi yang paling tepat apabila ditempatkan di dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia, adalah bentuk organisasi fungsional, karena di dalam organisasi fungsional itu terdapat keterkaitan antara staf dengan mempunyai masing-masing spesialisasi dan orientasi kerja yang berbeda. Sesuai dengan rujukan di atas bahwa fungsi organisasi memiliki spesialisasi kinerja dengan penugasan terhadap para anggota sesuai dengan keahlian masing-masing seperti pada fungsi organisasi di atas. Contohnya adanya proses pembuatan bagian atau struktur secara jelas, adanya haluan tata kerja, pembekalan, perlengkapan dan lain-lain. Itu semua merupakan contoh dari penyesuaian kinerja berdasarkan keahlian. Misalnya, tidak mungkin anggota yang dipekerjakan di tata ruang ditempatkan pula di bagian perancangan formulir. Itu tidak akan bisa karena tidak sesuai dengan keahlian anggota tersebut. Sama halnya seperti di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan kita tidak boleh mencampur adukan kinerja secara acak. Kenapa? Karena apabila dialokasikan secara acak, maka pola kerja tidak akan struktur secara baik dan rapi. Namun jika semua alokasi kinerja ditempatkan kepada orientasi staf yang dikategorikan mempunyai keahlian yang sesuai, maka pola kerja dari suatu organisasi pendidikan tersebut akan berjalan baik dan terstruktur. Di Indonesia pun juga banyak lembaga-lembaga pendidikan memakai paham organisasi fungsional, seperti seorang guru yang disiapkan untuk mengajar serta mendidik para peserta didik. Juga seorang tenaga akuntan yang dipakai untuk mengakuntabilitas keuangan yang ada di sekolah atau lembaga pendidikan tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lupa masak pun. Ara